Film yang kita review kali ini berjudul Knockdown. Film ini dibintangi oleh aktor ternama yang sekarang sudah menjadi legend, Jackie Chan. Film ini bercerita tentang seorang kapten polisi yang berusaha menyelamatkan anaknya dari penyanderaan yang dilakukan seorang kakak yang akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Jung yang baru turun dari taksi. Jung berencana menuju ke tempat salah satu bar yang ada di kota tersebut. Ternyata dia sudah janjian dengan seorang gadis untuk bertemu di sana. Nampak Jung sudah berada di Wu Bar, nama bar yang dia tuju. Ini adalah Taise, dia adalah pekerja di tempat Wu Bar. Dan ini adalah Wu, pemilik dari Wu Bar ini. Wu mengantarkan Jung untuk bertemu dengan gadis yang janjian dengannya. Wu sempat bercerita tentang gadis tersebut, kalau dia adalah anak yang baik. Kemudian kita diperkenalkan dengan Cece. Dia adalah tamu undangan Wu. Scene berganti di mana Jung sudah bertemu dengan gadis yang janjian dengannya. Ternyata gadis ini adalah anaknya Jung yang belum pulang selama 6 bulan. Dia kabur dari rumahnya karena marah kepada ayahnya. Gadis ini bernama Mia. 6 bulan tidak bertemu, Jung kaget melihat anaknya yang sudah berubah dari penampilan dan cara dia bercakap. Di sini kita tahu bahwa Jung adalah seorang polisi. Sebenarnya, Mia tidak terlalu menyukai profesi ayahnya, selain karena gajinya sedikit, juga karena sangat sibuk. Jung bertanya kepada anaknya bagaimana dia bisa mengenal bos Wu. Mia bercerita awal dia bertemu dengan Wu di rumah sakit waktu dia mengobati lukanya. Kemudian Wu datang menghampiri mereka dan Mia langsung memperkenalkan bos Wu sebagai pacarnya. Jung yang mendengarnya sangat kaget dan gak percaya. Kemudian Wu meninggalkan lagi mereka berdua. Jung berkata kalau dia tidak setuju kalau anaknya bersama dengan Wu karena umur mereka sangat jauh dan juga pekerjaan Wu. Namun Mia menjawab kalau Wu sangat perhatian dengannya dan mempunyai banyak waktu untuknya, tidak seperti ayahnya. Kemudian terjadi sedikit keributan di Wu Bar, di mana ada seseorang yang membawa bom dan dia ingin menagih hutangnya kepada bos Niu dan mengancam akan meledakkan bom tersebut. Jung berusaha menenangkannya, namun dia ngotot ingin meledakkan bom tersebut dan akhirnya Wu segera melumpuhkannya. Jung kembali mengajak putrinya mengobrol kalau di tempat ini sangat tidak aman untuknya. Namun ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba seseorang memainkan DJ dan berkata kalau acaranya telah dimulai. Kemudian Jung segera keluar untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Namun tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh orang yang tidak dikenal yang membuatnya pingsan. Scene berganti dengan Jung yang sudah sadar, namun dia kaget ketika melihat tangannya sudah diikat di kursi. Ternyata yang mengikat Jung adalah Wu. Wu sebenarnya memiliki sebuah rencana.
di mana targetnya termaksud Jung dan beberapa tamunya. Di sini Jung masih tidak mengerti kenapa dia disekap dan tamu lainnya juga disandra. Jung berusaha mengajak Wu mengobrol untuk mencari tahu apa sebenarnya yang Wu inginkan, namun Wu belum ingin menceritakan maksud dan tujuannya. Dan ternyata kejadian ini juga sudah didengar oleh kepolisian dan nampak para polisi sudah 86 di depan bar. Wu nampak sedang bernegosiasi dengan letnan, dan dia sepertinya ingin bertemu dengan seseorang. Di sini kita belum tahu siapa orang tersebut. Ketika Wu lagi bernegosiasi dengan letnan, Jung berusaha membebaskan dirinya. Akhirnya Jung berhasil membebaskan dirinya. Namun ketika anak buah Wu datang, dia berpura-pura masih terikat. Dan setelah ada kesempatan, Jung langsung melumpuhkannya. Jung berusaha kabur dari tempat Wu, namun dia kaget ketika melihat anaknya juga menjadi sandra. Jung berusaha menemui putrinya, dan di sini juga kita tahu bahwa Mia merubah penampilannya hanya untuk membuat ayahnya kesal, karena dulu dia sempat marah dengan ayahnya. Jung berkata kalau dia membutuhkan handphone untuk menelpon rekannya dari kepolisian, namun ternyata semua handphone para sandera sudah disita semua. Ketika Mia sudah kembali dari penyanderaan, dia mencoba membuat keributan agar dia mempunyai kesempatan untuk memberikan handphone kepada Jung. Jung mencoba menelpon rekannya dari kepolisian, yaitu Letnan. Dia memberikan informasi mengenai keadaan Sandra dan jumlah tersangka. Letnan bercerita kalau ternyata Wu ingin bertemu dengan seorang tahanan penjara yang bernama Wei Xiaofu. Ini rupanya babang tampan Wei Xiaofu. Ketika Jung lagi mencari tempat persembunyian, dia melihat bom-bom terpasang di dalam ruangan tempat mereka disandra. Namun ternyata Jung terlihat oleh anak buahnya Wu. Ketika Jung melawan mereka dan berusaha melarikan diri, Wu mengancamnya dengan anaknya, yang membuat Jung akhirnya menyerahkan diri dan berkumpul dengan sandra yang lain. Ternyata Jung di sini mengenal beberapa orang yang sebelumnya ternyata mereka pernah ketemu, termaksud si gendut yang bernama Bom-Bom ini. Dan yang ini bernama Bosni. Di sini mereka semua kaget mengapa mereka bisa ada dalam satu sandra. Wu kembali menelpon kepala polisi agar Wei Xiaofu segera datang dan masuk dalam bar Wu. Namun pihak kepolisian tidak berani melakukannya karena terlalu berisiko untuk tahanan, sehingga membuat Wu sangat emosi. Jung menawarkan diri kalau dia bisa membawa masuk Wei Xiaofu, namun dia meminta syarat untuk seluruh sandera dibebaskan dahulu. Namun Wu tidak setuju, dia hanya memberikan 3 sandera saja untuk dibawa keluar. Sempat terjadi keributan antara Sandra dengan Wu yang akhirnya membuat Wu merubah aturan. Jika Jung berhasil melawan anak buahnya, dia bisa membawa keluar semua para Sandra, dan Wu setuju dengan penawaran tersebut. Jung dan anak buahnya Wu terlibat duel yang sangat sengit. Mia sangat khawatir akan ayahnya, karena anak buahnya Wu ini sangat tangguh.
Jung sangat kewalahan dan mengalami luka karena si Bambang ini memang sangat kuat. Namun Jung belum ingin menyerah karena dia ingin membebaskan semua sandera, walaupun para sandera sudah tidak ingin bebas karena melihat keadaannya Jung. Namun Jung tetap semangat untuk menyalahkan Bambang, dan akhirnya Bambang juga dapat dikalahkan dengan teknik kunci yang dilakukan oleh Jung yang membuat Bambang langsung menyerah. Wu akhirnya menepati janjinya untuk membebaskan para sandera. Namun di sini ternyata yang boleh keluar duluan adalah 3 sandera dan sisanya akan keluar setelah Wei Xiaofu masuk bersama Jung. Akhirnya Jung memilih 3 sandera yang akan keluar duluan, termaksud anak buahnya Wu yang mengalami luka. Wu memberi waktu kepada Jung 10 menit untuk kembali membawa Wei Xiaofu ke dalam. Jung dan beberapa sandera nampak sudah mulai keluar. Jung berdiskusi dengan kepala kepolisian dan letnan mengenai langkah mereka selanjutnya. Ternyata bangunan Wu Bar ini sudah dirancang khusus oleh Wu untuk rencana penyanderaan karena bangunan ini sangat sulit untuk ditembus selain lewat atap. Jung dan Wei Xiaofu sudah bersiap untuk masuk ke dalam. Wei Xiaofu menggunakan pakaian anti peluru dan anti bom untuk melindunginya. Para sandera juga sudah mulai keluar. Nampak tim SWAT juga sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan penyerangan sewaktu-waktu. Jung dan Wei Xiaofu sudah masuk ke dalam Wu Bar. Namun ternyata Bos Niu, Cece, dan Bom Bom tidak dibebaskan. Begitu juga dengan anaknya Jung yang belum dibebaskan. Wu memasang bom di leher Cece, Bom Bom, dan Bos Niu yang jika dipencet remote-nya, nasib mereka akan sama seperti boneka ini. Wu memutar sebuah video di mana wanita yang ada dalam video ini adalah adiknya. Wu bertanya apakah mereka semua mengenal gadis ini. Wu menyuruh mereka semua untuk mengingat kejadian 5 tahun yang lalu yang berkaitan dengan adiknya Wu. Lalu Wu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara, dimulai dari Wei Xiaofu. Wei Xiaofu mulai bercerita tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Waktu itu dia pergi ke apotek untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Dan ternyata yang mempunyai apotek itu adalah Bom Bom. Dan waktu itu Cece dan Bos Niu kebetulan berada di situ untuk membeli kondom. Bangke. Ternyata Wei Xiaofu tidak memiliki uang untuk membeli obat. Dan akhirnya dia mencuri obat dalam apotek tersebut. Ketika dia ingin keluar dari apotek tersebut, dia melihat dompet yang terjatuh, lalu dia mengambilnya. Yang ternyata dompet itu adalah punya Bos Niu. Bos Niu melihat Wei Xiaofu mengambil dompetnya, sehingga membuat Bos Niu marah dan menuduhnya sebagai pencuri. Ditambah lagi Bom Bom yang menemukan obat dalam jaket Wei Xiaofu yang ternyata belum dibayar. Dan ternyata di sini juga ada Mei, adiknya Wu yang ada dalam video tadi. Bom Bom ingin melaporkan Wei Xiaofu ke polisi. Wei Xiaofu sangat ketakutan dan tiba-tiba dia mengancam dengan pisau cutter kalau ada yang menelpon polisi. Namun tiba-tiba terdengar kalau Mei menelpon polisi yang membuat Wei Xiaofu sangat panik. Wei Xiaofu mencoba merampas handphone Mei agar dia tidak menelpon polisi.
Cece dan Bosniu berlari keluar untuk meminta pertolongan, dan akhirnya dia menemukan mobil polisi, dan mobil polisi itu ternyata adalah Jung. Kemudian giliran Jung yang bercerita. Jung mendatangi TKP. Karena panik akan kedatangan polisi, Wei Xiaofu langsung mengancam Mei dengan pisau, sekaligus menjadikannya sebagai sandera. Wu menyesali tindakan Jung yang tidak langsung menembak Wei Xiaofu ketika mengancam Mei, tetapi dia malah mengangkat telepon. Jung bercerita kalau malam itu istrinya lagi demam tinggi dan mau dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Jung tidak bisa menemaninya karena dia sedang bertugas. Ternyata yang menelpon Jung adalah Mia yang ingin mengabarkan tentang kondisi ibunya. Namun Jung tidak bisa mengangkatnya karena lagi berada di TKP. Ketika Jung menelpon balik, Mia tidak mengangkat, lalu Jung langsung ke rumah sakit dan ternyata istrinya sudah meninggal. Itulah mengapa Mia sangat marah kepada ayahnya dulu dan kabur dari rumah selama 6 bulan dan akhirnya ketemu dengan Wu. Jung lanjut bercerita tentang kejadian di apotik. Waktu itu dia mencoba bernegosiasi dengan Wei Xiaofu untuk melepaskan Mei. Wei Xiaofu sangat gelisah, namun di sini Mei sangat tenang. Wei Xiaofu bercerita waktu itu dia mendengar kalau Mei berkata, "Bunuh aku." Wei Xiaofu sangat kaget mendengarnya. Lalu kemudian Mei berteriak kembali, "Bunuh aku," sambil melukai lehernya sendiri dengan pisau yang dipegang Wei Xiaofu yang membuat Mei meninggal di tempat. Wu tidak percaya akan cerita tersebut yang menganggap adiknya bunuh diri. Lalu Cece meyakinkan kalau waktu itu dia melihat Mei ingin membeli obat tidur yang sangat banyak dan nampak dia sedang mempunyai banyak masalah. Wu tetap menuduh kalau mereka semua ini adalah pembunuh adiknya dan harus mati. Ketika Wu ingin menembak Bos Niu dan kawan-kawan, Jung langsung meresponnya yang membuat mereka sempat baku tembak. Namun tiba-tiba Taise datang dari belakang yang menodongkan pisau ke leher Jung. Jung sempat memperhatikan tato di lengan Taise. Sepertinya tato itu tidak asing baginya. Lalu dia mengingat kalau tato itu mirip dengan tato yang dimiliki oleh Mei. Jung langsung berkata kepada Wu kalau Taise ini adalah pacarnya Mei. Wu langsung bertanya kepada Taise. Lalu Taise tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Wu dan dia bercerita yang sebenarnya kalau dia ini memang benar pacarnya Mei dan mereka saling mencintai. Ternyata Mei mengalami depresi karena Wu tidak menyetujui hubungannya dengan Taise. Ditambah dia sedang hamil. Mei sangat stres akan keadaannya dan dia putus asa. Itulah yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Taise sangat merasa bersalah. Ia sempat ingin bunuh diri, namun tiba-tiba tim SWAT masuk menyerang, sehingga terjadi baku tembak antara tim SWAT dan anak buahnya Wu. Jung berusaha menyelamatkan anaknya yang dibawa lari oleh Wu. Wu mengancam akan membunuh Mia agar Jung merasakan apa yang dia rasakan 5 tahun yang lalu. Di sini momen yang sangat mengharukan, di mana Wu memberi dua pilihan kepada Jung. Dia yang bunuh diri dengan pistolnya atau anaknya yang akan mati.
Seorang ayah tentu akan melakukan apa saja untuk anaknya, termaksud mengorbankan nyawa. Dan akhirnya Jung memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Namun ternyata pistol yang digunakan tidak memiliki peluru karena sebelumnya peluru tersebut sudah dilepas oleh Wu. Wu sangat kagum atas pengorbanan Jung untuk anaknya. Lalu dia menyuruh Jung dan Mia untuk segera pergi karena ternyata dia ingin bunuh diri. Jung berusaha mencegah agar Wu tidak jadi bunuh diri karena bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Wu akhirnya gagal untuk bunuh diri dan dia diamankan oleh kepolisian untuk ditahan. Sementara Jung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan film pun tamat. Film ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Dimulai dari seorang ayah yang rela mengorbankan apapun demi anaknya, walaupun nyawa sekalipun. Dan seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, hingga rela menjadi seorang penjahat untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya. Sekian untuk review film kali ini. Nantikan review film-film selanjutnya.